dinding ruang kelas SMPK Widya Mandala, ketimpangan bukan hanya sekadar data, tapi nyata terasa. Namun, dari keterbatasan, lahirlah harapan. Inilah kisah tentang keberanian menghadirkan keadilan di ruang-ruang belajar yang tak membedakan. Apa jadinya jika seorang anak punya mimpi yang besar tapi tak punya bekal yang cukup? Nah, di SMPK Widya Mandala ini, ketimpangan bukan hanya sekedar statistik. Saat sebagian yang lain menggunakan perangkat yang canggih, yang lain harus berbagi lembar kerja. Tapi, guru di sini tidak hanya tinggal diam. Di SMPK Widya Mandala, pendekatan sosiokultural menjadi jantung pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan, tetapi juga memahami bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda. Ketika ada yang tertinggal, guru hadir dengan memberikan scaffolding, dengan cara mengulang, menyederhanakan, sehingga menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Untuk pembelajaran di kelas, kami mengajak semua supaya tidak ada yang ketinggalan dalam mempelajari materi yang saya berikan. Misalkan ada anak hari ini lupa membawa LKS, kami meminjamkan LKS itu pada anak supaya mereka bisa belajar bersama-sama. Dan dalam akhir pelajaran ada beberapa anak yang belum paham atau menguasai konsep yang saya berikan. Anak-anak bisa menambah waktu, katakanlah pada jam-jam istirahat atau pulang sekolah, kami bersedia untuk memberikan pembelajaran tambahan pada mereka. Sementara itu, para siswa belajar bertahan, bukan karena jalan mereka mudah, tapi karena semangat mereka tak padam. Saya punya fasilitas, tetapi saya tetap harus belajar sendiri karena bukan apa yang saya punya, tetapi bagaimana cara saya menggunakannya. Saya dulu pernah ikut les, tapi sekarang sudah tidak. Namun saya yakin semua anak punya hati yang sama. Dan benar, kesempatan adalah kunci. Karena mimpi akan tumbuh jika akarnya diberi ruang. Ruang yang adil, ruang yang memahami, dan ruang yang memberdayakan. Ketimpangan sosial ekonomi bukan sekadar istilah. Ia hadir dalam bentuk buku yang tidak bisa dibeli, sinyal yang kurang stabil, dan jarak yang melelahkan. Tapi pendekatan yang berperspektif budaya tak mengabaikan kenyataan itu. Ia sadar untuk menjangkau semua anak tidak bisa dengan menggunakan pendekatan yang sama. Setiap anak adalah dunia yang berbeda, dan mendidik berarti menjangkau dunia mereka. Pendidikan sosiokultural bukan tentang menyamaratakan semua peserta didik, namun menyadari bahwa setiap anak punya cerita, tantangan, dan cara belajarnya sendiri. Melalui pendekatan culturally responsive teaching, guru membangun koneksi antara pengalaman belajar dengan latar budaya peserta didik, sedangkan melalui pendekatan contextual teaching and learning, peserta didik diajak untuk memaknai materi pembelajaran melalui konteks yang mereka alami sehari-hari. Kesetaraan bukan berarti semua diberi sama, tapi bagaimana cara kita memberikan apa yang mereka butuhkan. SMPK Widya Mandala mungkin hanya satu titik kecil di peta. Tapi dari sinilah langkah besar untuk keadilan dimulai. Kini giliran kita, para guru, orang tua, dan masyarakat untuk menjaga anak agar mereka tidak merasa ditinggalkan. Karena pendidikan yang adil bukan sekedar mengajar, tetapi mengangkat.